Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 2 November 2024. Sari Berita. KPU Kabupaten ND siap gelar debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ND. Ribuan umat memadati gereja Santo Petrus Labuan Bajo dalam rangka perayaan sakral tabisan Uskup Baru Monsinyur Maximus Regus pada hari Jumat pagi. Bersama saya Joanna Bara, inilah berita selengkapnya. KPU Kabupaten ND siap menggelar debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ND. Debat kedua paslon bupati dan wakil bupati ND kali ini berlangsung di Aula Paroki Santo Yosep Onekore ND. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND siap menggelar debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ND. Debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ND kali ini berlangsung di Aula Paroki Santo Yosep Onekore hari ini Sabtu 2 November 2024. Hal ini disampaikan Cornelius Sumbi, Komisioner Divisi Publikasi KPU Kabupaten ND kepada RRI pada Jumat 1 November 2024 di ND. Nelson mengatakan mengenai pelaksanaan debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ND sesuai hasil evaluasi debat pertama bersama tim pasangan calon bersepakat untuk pindah lokasi karena pertimbangan pertama bahwa pada pelaksanaan debat pertama yang berlangsung di Hotel Flores Mandiri kurang kondusif sehingga debat kedua pindah di Aula Paroki Santo Yosep Onekore. Ia menjelaskan untuk persiapan pelaksanaan debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ND termasuk gladi bersama pasangan calon sudah dilakukan, sementara persiapan lainnya karena sudah ada IO maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab IO seperti persiapan sound system, dekorasi maupun live streaming. Untuk masing-masing paslon kita sudah evaluasi kemarin rakor sudah sampaikan. Itu pun jadi kesepakatan bersama. Pertimbangan waktu, tempat, kemudian bagaimana ketertiban kehadiran itu sudah kita sepakati semua bersama dengan teman-teman sehingga KPU juga lebih akomodatif dengan hasil evaluasi ataupun rekomendasi atau masukan dan tanggapan dari teman-teman tim paslon. Nelson mengatakan mengenai waktu untuk pelaksanaan debat kedua sesuai hasil kesepakatan bersama tim pasangan calon tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Karena target waktu sesuai regulasi 180 menit, maka tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah pelaksanaan debat kedua selesai. Terkait jumlah peserta yang hadir khusus masing-masing pasangan calon secara keseluruhan sebanyak 40 orang. Kemudian Forkompinda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, media, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan juga kaum disabilitas. Untuk debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ND akan disiarkan melalui channel YouTube KPU, kemudian juga disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Stasiun ND. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Polres ND siap amankan jalannya debat kedua 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati ND. Laporan Nikolaus Makumeli. Debat kedua, sistem pengamanan kami tetap sama, walaupun lokasinya berbeda. Terkait kesiapan Polres ND dalam pengamanan debat kedua bagi 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten ND yang digelar oleh KPU ND pada Sabtu 2 November 2024, disampaikan oleh Wakapolres ND Kompol Ahmad SH pada Jumat 1 November 2024 bertempat di Aula Paroki Onekore. Dirinya menuturkan bahwa untuk pengamanan debat kedua, Polres ND menurunkan sebanyak 240 personel kepolisian, 25 personel dari Kodim 1602 ND,
polisi Pamong Praja atau Pol PP sebanyak 20 orang, serta petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ende sebanyak 25 orang yang dilibatkan untuk pengamanan di beberapa titik jalur yang dilewati rombongan paket, serta pengawalan dan pengamanan di lokasi Aula Paroki Onekore. Kedua, sistem pengamanan kami tetap sama, walaupun lokasinya berbeda kemarin di Hotel Flores Mandiri, dan sekarang debat kedua yang akan dilaksanakan besok tanggal 2 November ini, kita melaksanakan pengamanan super ketat. Tidak ada underestimate. Kami siagakan dan seluruh perangkat keamanan mulai dari kepolisian, Brimob, TNI, POM, Pol PP, Dinas Perhubungan, dan seluruh instansi terkait kami libatkan. Untuk personil yang dilibatkan 240 untuk kepolisian, sedangkan dari Kodim sebanyak 25 orang, Pol PP 20, Dishub 25 yang kami libatkan untuk beberapa titik jalur yang dilewati oleh para paket, pengawalan dan pengamanan lokasi kegiatan di gedung Paroki Onekore ini. Selaku penanggung jawab keamanan jalannya debat kedua bagi 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Ende, pada kesempatan tersebut, Kompol Ahmad menghimbau kepada para pendukung maupun tim sukses agar mematuhi aturan yang ada, baik tata tertib yang dibuat oleh KPU di dalam maupun di luar ruangan, serta menaati aturan berlalu lintas bagi para pendukung, mulai dari sekretariat paket masing-masing menuju ke Aula Paroki Onekore. Tuan kami selaku penanggung jawab keamanan terkait dengan debat ini, maka untuk para simpatisan, para calon 4 paket ini untuk sama-sama mentaati aturan yang ada, baik tata tertib yang dibuat oleh KPU di dalam aula ruangan maupun di luar ruangan, serta selama pelaksanaan kegiatan mulai dari sekretariat masing-masing menuju ke Aula Paroki Onekore ini, sampai dengan pulang kami harapkan tertib lalu lintas dan tidak menggunakan motor brong, dan kemudian tidak berjubel dan tidak gantung di mobil-mobil yang akan dilewati nanti. Adapun pelaksanaan debat kedua untuk 4 pasangan calon dilaksanakan pada Sabtu 2 November 2024 pukul 8 pagi bertempat di Aula Paroki Onekore. Ribuan umat memadati Gereja Santo Petrus Labuan Bajo dalam perayaan sakral tabisan Uskup Baru Monsinyur Maximus Regus pada hari Jumat pagi. Upacara ini dipimpin oleh Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo dan dihadiri oleh ratusan pastor serta 43 uskup dari berbagai daerah di Indonesia. Laporan Rosa Dalima. Hari ini adalah hari raya semua orang kudus. Dalam khotbahnya, Uskup Bandung sekaligus Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyampaikan, tabisan Uskup Monsinyur Maximus ini bertepatan dengan Hari Raya Semua Orang Kudus, suatu pengingat bagi umat untuk hidup dalam kekudusan. Dia juga mengungkapkan Keuskupan Baru Labuan Bajo adalah keuskupan ke-38 di Indonesia dan merupakan sebuah anugerah besar dari Paus Fransiskus. Kita bersyukur pada peristiwa iman hari ini. Ada 2 peristiwa besar. Bapak Suci Paus Fransiskus menganugerahkan kepada Gereja Indonesia keuskupan yang ke-38. Dan pada hari ini juga uskup pertamanya, Monsinyur Maximus Regus, akan ditahbiskan mendapat pencurahan Roh Kudus. Monsinyur Antonius menyinggung soal ajakan Paus Fransiskus kepada umat untuk hidup kudus dengan bersuka cita, meneladani sifat-sifat Tuhan. Kekudusan menurutnya harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti membela yang lemah dan menunjukkan kasih bagi mereka yang terpinggirkan.
Monsinyur Antonius menyoroti pentingnya kecerdasan spiritual di Keuskupan Labuan Bajo, terutama di tengah tantangan yang menjadi kota pariwisata super premium. Menurutnya, kecerdasan rohani akan membantu menjaga kebijakan lokal dan nilai-nilai budaya yang ada dan telah dimiliki oleh Uskup Maximus Regus. Yang dibutuhkan di keuskupan pertama ini adalah kecerdasan rohani. Di tengah tantangan budaya luar, di mana Labuan Bajo sendiri kota yang disebut dengan supreme destinasi untuk para turis, di mana akan banyak tantangan-tantangan dunia untuk bisa menjaga kebijaksanaan lokal sebagai kecerdasan lokal budaya, dan juga untuk keluhuran kultural dibutuhkan orang-orang yang memiliki kecerdasan rohani. Di akhir khotbahnya, Monsinyur Antonius mengutip pesan Bunda Teresa, di mana tidak semua orang bisa melakukan hal-hal besar, tetapi semua orang bisa melakukan sesuatu dengan cinta. Ia mengajak umat Labuan Bajo untuk mulai perubahan dari hal-hal kecil namun penuh kasih. Dengan tabisan ini, Monsinyur Maximus Regus resmi menjabat sebagai uskup pertama Keuskupan Labuan Bajo. RRI ND, Rosada 5 melaporkan. Ratusan personel kepolisian amankan pentabisan Keuskupan Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Kepolisian Resort Polres Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur terjunkan sebanyak 371 personil secara bergantian untuk mengamankan jalannya rangkaian kegiatan pentahbisan Keuskupan Labuan Bajo yang dilakukan sejak 12 Oktober hingga 2 November 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung Wakapolres Manggarai Barat Kompol Robert Melkianus Bole kepada media. Ya, kami juga membutuhkan informasi kepada masyarakat dan teman-teman media. Rencana pengamanan pentahbisan Uskup mulai dari tanggal 12 sampai dengan nanti tanggal 2. Rangkaian-rangkaian ini kami melibatkan 371 kegiatan, maksudnya personil yang secara bergantian, namun kalau total personil yang kita libatkan hanya 181 personil. Ya, kegiatan-kegiatan ini mulai dari pengawalan, pengamanan di lokasi, gala dinner, bahkan pada hari H. Dia juga menyampaikan bahwa beberapa titik-titik lokasi pengamanan yang diprioritaskan dalam rangkaian acara pengtabisan Keuskupan Labuan Bajo meliputi Katedral Labuan Bajo Roh Kudus dan Gereja Katolik Santa Petrus Paroki Sernaru serta Puncak Waringin. Sedangkan untuk pengamanan lalu lintas sementara pihaknya tidak melakukan buka tutup jalur melihat kondisi jalur sekitaran lokasi yang besar sehingga tidak membutuhkan rekayasa jalur tertentu. Pengawalan kendaraan akan menjadi prioritas yang akan dilakukan selain pengamanan di sekitaran lokasi dan lokasi acara. Beberapa organisasi masyarakat juga akan ikut terlibat langsung dalam proses pengamanan rangkaian acara pentahbisan ini. Setiap orang yang datang akan diperiksa menggunakan metal detektor oleh polisi dan sterilisasi lokasi acara oleh tim Gegana Brimob, begitupun dengan barang bawaannya. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pihaknya tidak mendapatkan informasi atau isu negatif terkait acara pentahbisan ini. Saya kira perayaan ini perayaan suci ya, keagamaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh umat beragama. Tentunya kita melihat toleransi agama di Kabupaten Manggarai Barat ini cukup tinggi. Sehingga kami percaya dan sepanjang ini kami belum mendapat informasi dari rekan-rekan deteksi yang ada di lapangan bahwa ada isu-isu yang disampaikan. Monsinyur Maximus Regus sebagai uskup terpilih Labuan Bajo akan ditahbiskan pada Jumat 1 November 2024. Ada 4 agenda utama acara tahbisan uskup perdana Labuan Bajo ini secara umum yang akan digelar. Agenda pertama dimulai pada 12 Oktober 2024 lalu, yaitu penerimaan secara adat di Paang Lembor hingga diterima dalam ibadat meriah di Gereja Katedral Roh Kudus Labuan Bajo. Agenda kedua Vesper Agung pada 31 Oktober 2024, tepatnya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Gereja Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo. Agenda ketiga Misa Pentahbisan Uskup Perdana Labuan Bajo bertempat di Gereja Santa Petrus Senaru pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Agenda keempat Misa Pontifikal yang dipimpin langsung oleh Bapak Uskup Monsinyur Maximus Regus bertempat di Gereja Katedral Paroki Roh Kudus Labuan Bajo di pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Kepanitiaan tahbisan Uskup Perdana Labuan Bajo sendiri berjumlah 243 orang yang tidak hanya melibatkan para imam dan biarawan-biarawati tetapi juga melibatkan umat. Tidak hanya melibatkan pihak gereja tetapi juga pihak pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, pihak sekolah dan perguruan tinggi, pihak swasta, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebanyak 14 orang warga binaan pemasyarakatan WBP di Rutan Bajawa menjalani ujian pertengahan semester atau mid semester kesetaraan. Laporan Suimam. Karutan Bajawa Pri Anggoro Agung Wibowo, Jumat 1 November 2024 mengatakan ujian ini meliputi pendidikan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan bagi WBP sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dijelaskan, program kesetaraan ini berjalan lancar berkat kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Bravo Star Mataloko untuk program Kejar Paket bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada saat ini WBP peserta kejar paket sedang mengikuti ujian tengah semester yang dimulai pada hari Kamis tanggal 31 Oktober sampai hari Sabtu tanggal 2 November 2024, di mana yang mengikuti adalah sebanyak 2 orang untuk paket A, 3 orang untuk paket B, dan 9 orang untuk paket C. Ia melanjutkan apresiasi atas dukungan tenaga pengajar dari PKBM Bravo Star yang memungkinkan WBP untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Ditambahkan, dengan adanya program kesetaraan ini, diharapkan para WBP dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan sebagai bekal kembali ke masyarakat. Pihaknya berharap program pendidikan ini dapat mendorong WBP untuk berkontribusi positif setelah menjalani masa tahanan. Dalam pernyataannya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemerintah Kabupaten Lembata memberikan klarifikasi terkait video yang menunjukkan pemasangan alat peraga kampanye menggunakan mobil berplat merah yang sempat beredar di masyarakat. Laporan Lady Badin. Dalam pernyataannya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Lembata, Petrus Kanisius Making menegaskan bahwa mobil berplat merah tersebut bukan merupakan mobil dinas Pemkab Lembata. Selain itu, Kepala Badan Kesbangpol Lembata menegaskan bahwa pemasangan alat peraga kampanye tersebut tidak melibatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lembata. Klarifikasi ini juga didukung oleh pernyataan Ketua KPUD Kabupaten Lembata untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam proses pelaksanaan pilkada di kabupaten tersebut. Sehubungan dengan beredarnya video pemasangan alat peraga kampanye yang menggunakan mobil berplat merah, juga video klarifikasi dari Ketua KPUD Kabupaten Lembata, maka saya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lembata, menjelaskan bahwa mobil berplat merah tersebut bukan mobil dinas Pemda Lembata dan juga dalam pemasangan alat peraga kampanye tidak melibatkan ASN di Kabupaten Lembata. Kami mengharapkan mari kita semua tetap tenang dan menjaga situasi dan kondisi aman, damai, tertib sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Mari Tanto membangun Lembata. Kepala Kesbangpol Kabupaten Lembata juga mengimbau semua pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kedamaian sehingga proses pilkada berjalan lancar dan tanpa hambatan hingga hari pemungutan suara di 27 November mendatang. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Tutup badan. Memiliki beberapa rumah adat yang artistik dan kental tradisional, Kampung Tutubadia di Kabupaten Nagekeo jadi destinasi favorit dan ramai dikunjungi wisatawan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Tutup Ada, sebuah kampung adat yang menakjubkan di Desa Rendu Tutup Ada, Kecamatan Aisesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Layaknya kampung adat pada umumnya, Kampung Adat Tutup Ada merupakan sebuah lokasi perkampungan adat yang di dalamnya terdapat rumah-rumah adat atau ulumanu dan batu persembahan, lapangan atau halaman sentral sebagai tempat melakukan upacara-upacara adat seperti tinju adat atau atu. Ukiran pahatan berbentuk manusia dengan komposisi setengah badan dan gestur yang beragam terpasang pada bagian depan rumah seolah menyambut kedatangan tamu yang hendak masuk. Setiap rumah memiliki bentuk khas pada ujung atapnya,
Sangat semiotik, beberapa makam yang tersusun dari lempengan batu alam memberikan nuansa eksotik pada tempat ini. Novi, salah satu pengunjung asal Kabupaten Ende, mengungkapkan dirinya sangat tertarik dengan kampung adat Tutup Ada karena selain bentuk rumahnya yang masih asli, situasi di kampung adat juga menenangkan dan membuat betah para pengunjung. Saya mendapat informasi tentang wisata rumah adat Tutup Ada ini dari media sosial karena banyak yang memposting tentang wisata rumah adat ini. Yang membuat saya tertarik itu adalah bangunan rumah adatnya yang masih dibilang asli ya, bukan rumah modern. View yang ditampilkan oleh wisata rumah adat ini berbeda dengan yang lain. Saya sangat senang karena di sini situasinya sunyi, tenang, sehingga membuat kita pengunjung yang datang ke sini itu betah untuk lama-lama berada di sini. Kampung adat Tutup Adat berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 200 x 25 meter persegi dengan penataan kampung berbentuk persegi panjang. Bangunan rumah berjejer di pinggir dan menghadap ke tengah. Kampung ini membentang dari utara ke selatan dengan rumah utama berdiri di sisi utara. Di depannya terdapat makam leluhur yakni Jogo Sela dan Amerai. Pengelolaannya sendiri dilakukan langsung oleh masyarakat adat setempat. Jarak tempuh dari Kota Mbai menuju kampung ini hanya sekitar 12,5 km atau 30 menit berkendara dengan kondisi jalan beraspal namun bertopografi agak ekstrim karena tanjakan dan turunan yang terjal. RRI ND. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Kabupaten Ende siap menggelar debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Ende. Ribuan umat memadati Gereja Santo Petrus Labuan Bajo dalam perayaan sakral tabisan Uskup Baru Monsinyur Maximus Regus pada hari Jumat pagi. Sekian warta berita pagi ini.